guys, welcome to our YouTube channel. Jadi teman-teman, hari ini kita mau buat video tentang Q&A. Tapi sebelumnya perkenalan dulu nggak sih? Bener banget. Oke, perkenalin, nama aku Jessie dan aku nggak sendirian, aku ditemenin partner aku. Nama aku Manik dan kita ditemenin sama Nama saya Dev. Saya Arthur. Saya Riken. Oke, jadi pertanyaannya kita udah save di sosial media Instagram kita. dan kita udah pilih nih beberapa pertanyaan yang bakal kita jawab sama-sama. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Dari Kai Zahwa, gimana sih Kak hubungan pertemanan di jurusan IT selama kuliah online ini? Siapa nih yang mau jawab? Aku kali ya jawab. Jadi kalau misalnya hubungan pertemanan, sebenarnya sih biasa aja ya. Kalau buat yang online aja sih agak ada kendala karena agak susah kan komunikasinya. Tapi kalau misalnya buat yang offline itu lumayan deket sih kita, soalnya kita sering nugas bareng juga. Kalau dari aku sih gitu. Oh iya, mau nambahin nih, kan saya online nih. Karena saya online, temennya tuh agak nggak banyak, jadi susah buat bergaul gitu lah. Tapi jangan males-males lah ya guys, jangan kayak saya. Oke, berarti offline dan online beda ya, tapi overall aman ya hubungannya? Aman. Aman sih, aman. Oke. Next question ya. Oke, ini buat question kedua nih. Ada dari Aska Zafiar. Dia minta kayak about lecturer aja, WKWK. Ada yang mau jawab? Aku kali ya mau jawab. Kalau tentang dosen sih, kan tiap dosen karakternya beda-beda ya. Cara ngajar mereka juga pasti beda gitu. Cara mereka ngasih nilai pun pasti beda gitu. Nah, ini tuh jadi challenge kita gimana cara kita menghadapi tiap dosen. Ada nih yang dosen kita harus ikutin arahan mereka gitu. Ada yang kita lebih banyak nge-explore sendiri, tapi ada juga nih yang fokusnya itu lebih ke critical thinking, kayak gitu. Oh, jadi kesimpulannya tuh nggak bisa disamain ya tiap dosen. Iya, benar. Oke, kita next question ya, ke question ketiga. Oke, di question ketiga ini kita dapat pertanyaan dari Cindy and Kita. Dia nanya pengalaman jadi maba IT. Ada yang mau jawab nggak nih pertanyaannya? Aku kali ya. Pas aku jadi maba, aku pribadi excited karena masuk ke musim yang baru kan, dunia kuliah di mana suasananya baru, teman-temannya baru. Tapi di other side karena awal-awal, jadi cukup challenging sih ya. Mulai dari tugas-tugasnya, terus di-push juga buat mandiri dalam mengatur waktu dan lain-lain. Tapi kalau kita bisa cepat adaptasi, lama-lama pasti terbiasa dan enjoy kok ya. Oh, berarti ini ya, seiring jalannya waktu ya. Iya, benar. Oke, next question. Oke, pertanyaan keempat dari KZF.Kehti. Gimana sih Kak belajar selama di IT? Oke, siapa nih yang mau jawab? Saya mau jawab nih, Kak. Oke, boleh. Oke, sepengalaman saya selama selama di IT itu banyak banget ya IT-nya. Variasinya kayak eh, eh, bisa manage waktu gitu. Jadi kayak nggak bisa punya banyak waktu luang karena di IT ini juga sangat padat gitu tugas-tugasnya. Kalau menurut saya gitu. Jadi ya sesuai pengalaman saya di IT memang benar-benar harus yakin gitu kalau mau masuk IT. Menurut saya gitu. Oke, berarti kita harus prepare dulu ya. Dan Pasti harus dong, Kak. punya time Iya. management yang baik. Benar banget, Kak. Oke. Thank you buat Arthur ini ya responnya. Kita lanjut ke question kelima kali ya. Oke, di question kelima kita dapat dari YNWRX_01.
Dia nanya, pernah error nggak Kak kodenya? Ada yang mau jawab nggak nih pertanyaannya? Boleh nih. Jadi Boleh. pasti kalau nge-coding itu pasti ada errornya. Mau yang profesional atau yang udah jago banget lah, pasti bakal ada errornya. Meskipun ya paling errornya itu dikit banget lah. Itu sih. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin? Ya, sepengalaman sih namanya kode kita nggak bisa langsung benar ya. Jadi kadang ada sedikit salah di titik pun itu langsung jadi error gitu. Gitu sih kalau soal ngoding. Jadi wajar ya Iya, kalau berarti error. Iya, Wajar banget lah. wajar banget ya. Oke, next question ya. Oke. Pertanyaan ke-6 dari Alban Musafir. Oke, pertanyaannya nih, matematika penting nggak Kak untuk masuk jurusan IT? Siapa nih yang mau jawab? Aku kali ya yang jawab. Iya, boleh. Menurutku matematika penting karena MTK nggak sebatas kita ngafalin rumus atau ngerjain soal tentang Pitagoras atau trigonometri dan lain-lain, tapi justru banyak loh manfaat di kehidupan sehari-hari, misalnya pola pikir kita diasah seperti problem solving, gimana cara kita menyelesaikan suatu masalah, terus kita berpikir kritis dan kreatif karena dalam menyelesaikan satu soal kita bisa menggunakan banyak cara gitu guys. Oh, berarti lebih ke inilah ya, manfaat ya emang. Manfaat Iya, dari belajar matematika itu. Oke, pertanyaan ke-7 dari Denesia R. Selama jadi anak IT, berapa jam tidur sehari, Kak? Hahaha. Aku pengen jawab sih ini. Karena kan orang kan kayak mungkin ekspektasinya kalau jadi anak IT itu benar-benar jarang tidur. Aku jawab ya. Iya, silakan. Boleh, Kak. Nah, kalau menurut aku sih ya kalau emang lagi banyak tugas ya kita tidur kadang 3 jam doang sehari itu pernah sih. Aku pernah sih. Kayak ada kan karena ada kelas pagi, jadi mau nggak mau tidur ternyata baru jam 3 bangun jam 6 ya tidur cuma 3 jam ya sering sih beberapa kali kalau lagi emang banyak tugas. Tapi kalau misalnya lagi nggak terlalu banyak, nah itu tuh balik lagi ke time management tiap orang gitu, masing-masing dari kita. Jadi ya dikurangin mainnya, ngerjain tugas biar tidur kita tuh tetap cukup gitu, nggak kurang tidur terus. Nah kalau dari aku sih kayak gitu sih. Oke, berarti balik lagi ke pribadi masing-masing ya, Kak. Iya bener banget. Kita juga harus pintar-pintar membagi waktu. Next question mungkin. Oke, kita ke pertanyaan ke-8 ya. Ini ada dari Jeremy Christopher Ustan. Dia nanya, what is obstacle when you study in IT? Ada yang pengen jawab ini nggak pertanyaannya? Mungkin aku kali ya. Boleh banget. Kalau untuk PU sendiri kan karena pengantar kita tuh bahasa Inggris, jadi ini tuh bisa dibilang hal yang paling menghambat kita sih, pemahaman kita gitu. Apalagi kan kita itu kan IT, kebanyakan pakai logika. Jadi kita tuh harus paham materinya dulu. Sedangkan materinya itu kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita lebih kayak mikir 2 kali. Selain itu mungkin lebih ke pembagian waktu kali ya, karena kita itu tugasnya banyak. Jadi kita harus pintar-pintar time management gitu, biar tugasnya itu semuanya on time. Oke, berarti ya balik lagi ya, kayaknya dari tadi semua pertanyaan yang dijawab tuh pasti berhubungan sama time management ya kan ya. Iya, Kak Manik. Itu kan buat jawabannya. Terus kita next question ya, ke question ke-9. Boleh dong beberapa di antara kita ngasih powerful message buat teman-teman. Ada yang mau sharing? Mungkin aku dulu kali ya. Oke, boleh Kak Niken. Kalau aku sendiri ya,
jangan gampang nyerah. Karena kan kita bakal sering-sering nyoba kode ya, dan sering banget nemuin error-error. Nah, jadi kita jangan langsung nyerah gitu aja, kita harus sering nyoba-nyoba gitu. Gitu sih. Oke, berarti harus coba terus ya, Kaniken. Ada lagi yang mau Iya, Kak menyampaikan pendapatnya? Sebenarnya nggak cuma di IT ya, kita kayak mencoba terus di bidang lain juga harus mencoba lah pastinya, walau kalau salah gitu. Tapi yang namanya juga di IT lebih padat lagi, mungkin mindset yang benar-benar harus bisa selesai gitu harus diterapin sih, biar kayak kalau sekali nggak bisa jadi nggak mau kan gitu kadang gitu. Jadi mindset yang baik yang harus diterapkan itu terus mencoba, benar juga itu kata Kak Niken. Oke, thank you Kaniken dan Kak Arthur. Oke guys, segitu aja Q&A-nya. Agak di-solve ya nih. Iya bener banget Kak Jessi. Oke, sekarang kita mau icebreaker nih guys. Kita mau main games apa nih? Kita mau main games this or that. Nah, aku bacain dulu kali ya rules-nya ya. Jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan dan kita tuh harus pilih salah satu. Nah, buat yang bis-nya itu, pertanyaan bis itu di sebelah kiri dan pertanyaan that-nya itu di sebelah kanan. Nanti aku hitung 1, 2, 3, kita jawab bareng-bareng. By the way nih, kalian udah nyiapin kertas this or that-nya kan? Sudah Kak? Udah aman. Udah ya, semua udah ya, aman ya. Yaudah kita langsung aja ya ke question pertama. This or that, kelas online atau kelas offline? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Dev beda nih. Boleh dong kasih alasannya kenapa? Ya mungkin untuk sekarang sih masih milih kelas online ya, lebih comfort aja gitu, lebih nyaman. Udah gitu kan dari pas SMA juga udah mulai online. Jadi dari sekarang sampai sekarang pun masih nyaman di online gitu. Oke, berarti lebih nyaman kelas online ya. Mungkin dari yang milih kelas offline boleh sharing alasannya kenapa? Ya. Boleh. Kalau buat aku sih kenapa aku milih offline, soalnya lebih bisa memperhatikan dosen aja sih. Kalau Lebih fokus ya nih. Iya, aku tuh kalau misalnya online tuh kayak kurang fokus gitu loh, malah perhatian tuh ke yang lain-lain gitu. Makanya aku milih offline. Next question ya. Oke. Nah, buat question kedua nih, ada pilihan bisnya morning class or for that-nya itu afternoon class. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Semuanya di kecuali Arthur ya. Arthur udah that ya? Iya Kak, benar banget. Kasih alasan dong kenapa? Karena kadang setiap hari tuh banyak tugas Kak. Saya suka nge-hold tugas-tugas, jadi kadang sampai subuh ngerjainnya. Jadi ya enakan afternoon lah kelasnya. Gitu Kak. Oh, biar nggak bangun pagi. Iya, kalau pagi masih ngantuk biasanya gitu Kak. Oke, thank you. So next question. Oke. Pertanyaan ketiga. This or that, aktif kegiatan kampus atau ambis nilai? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Wah, Oke. aku mau nanya dulu, yang that kenapa? Aku Sebenarnya pengen ini sih, pengen jawab 2, aktif di kampus. Cuman ya karena milihnya boleh 1 jadi ya
Ya ada. Karena aktif di kampus kita juga bisa aktif di luar kampus juga bisa gitu. Jadi ada pilihan kedua gitu. Kalau Dis, mungkin Kak Jessi ada pendapat kenapa milih Dis? Kalau aku karena aku prefer nyari banyakin pengalaman dibandingkan akademik. Tapi akademik bukannya dibiarinin aja, kita harus tetap punya tanggung jawab di akademik. Gitu. Wah, boleh juga nih. Sebenarnya sama aja sih ya, kita mau pilih yang mana ya. Oke, kita next question dong, ke question keempat. Kira-kira apa nih pertanyaannya? Oh, oke. Pertanyaannya, mandi sebelum kelas atau mandi sesudah kelas? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Wah, semuanya rajin mandi ya semuanya ya. Iya dong Kak. Iya dong. Karena Mungkin ada lebih yang- fresh. Nah, lebih fresh ya. Jadi kelasnya nggak ngantuk kan? Nggak ngantuk Bener pas banget. kelas. Setuju. Makanya aku milih Dis juga. Kita next Oke. question ya. Next question. Pertanyaan ke-5. Deadliners tugas atau prepare tugas? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Wah, Kak Jessi menginspirasi sekali. Boleh Sekali. alasannya kenapa milih dead? Tapi bagus sih Kak Jessi milih dead. Karena kalau kita prepare tugas, jadi kita ngerjainnya tuh lebih maksimal gitu. Kalau misalnya deadliners, jadi keburu-buru, jadi kalau aku pribadi jadi gak maksimal gitu guys. Wah, bisa dicontoh nih Kak Jessi. Thank you Kak Jessi. Kita lanjut ke question ke-6 ya. Iya. Oke, di question ke-6 ini ada 2 pertanyaan kita. Yang pertama, coba kode pas kelas. Yang kedua, coba kode setelah kelas. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Wah, semuanya dis nih. Siapa kira-kira yang mau jelasin? Bev mungkin ya. Boleh. Boleh kasih alasan. Jadi itu pas nge-coding di kelas tuh biar nggak ketinggalan aja. Soalnya kalau udah selesai kelas nih, kalau saya bawaannya jadi mager gitu, pengen nyantai-nyantai kan udah selesai kelas ya. Gitu sih kalau Iya. saya. Bener banget Iya sih, benar banget kadang. Kadang cuma di screenshot terus udah ditinggalin ntar. Iya, kalau dicoba setelah kelas. Iya. Oke. Next question. Pertanyaan ke-7. This or that, Zoom atau Google Meet? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, that semua ya. Kayaknya Boleh aku tahu dong. sih nih jawabannya kenapa. Kenapa? Karena ada Boleh kebiasaan pakai Google Meet nggak sih? Kita kayak kelas Kalau kan kelas- pada rata-rata pakai Google Meet kan? Ya benar banget. Iya Kak. Kita udah kebiasaan pakai Google Meet ya. Jadi udah terbiasa. Oke, next question ya. Ini question terakhir sih nih kayaknya. Oke, ini karena ini last question, aku bacain dulu bentar. Yang pertama itu ada C++ atau HTML. Aku hitung 1 sampai 3, kita milih ya. 1, 2, 3. Oke, aku Tentu di beda hati. sendiri. Oke, boleh dong Kaman dikasih alasannya kenapa sih milih C++? Kayak apa ya? Mungkin karena itu sebenarnya dasar juga sih. Terus
nggak tahu tugasnya belakangan aku dapat yang aku sudah menemukan caranya supaya dia lebih mudah buat dikerjakan. Jadi ya aku milih C++. Terus HTML sebenarnya seru sih. Gurunya Sama aja asik ya. sih. Iya, gurunya asik. Tapi kan itu balik lagi ke dosennya ya. Iya. Cara mengajar dosennya. Guru Mungkin, C++ asik Kak ya? Banget sih. Oke. Itu last question ya Kak Jessi ya? Iya, Iya benar sih. banget. Oke guys, segitu dulu aja video Q&A dan disorder dari kita. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis guys. See you. Dadah. Makasih guys.